وصحبه wa haula wala quwwata illa billah. Waduh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali ya, di antara aktivitas-aktivitas kita, kesibukan kita pada hari ini. Insyaallah hari ini kita bertemu kembali. Semoga Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan yang sempurna. Kedua, salat berangkaikan salam semoga selalu tercurah dan dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam bimbingannya, dan semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini, malam ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimana kondisi sekarang musimnya orang sakit ya, pilek gitu ya, rapatnya. Semoga Bapak Ibu semua, keluarga, kerabat kita semuanya diberi penjagaan kesehatan yang sempurna. Bapak Ibu semuanya, izin mengingatkan kembali, mereminder kembali bahwasanya hari ini kita akan kajian fikih muamalah seperti biasanya. Uh, kita niatkan, kita teruskan niat kita hari ini, malam ini. Mungkin kita sudah melakukan aktivitas pada hari ini, ya, capek, berlelah-lelah, tapi Bapak Ibu semuanya meluangkan waktunya, menginvestasikan waktunya untuk kepentingan akhirat. Semoga Allah beri dengan ganjaran yang terbaik, insya Allah. Di mana insya Allah kita ketika meluangkan waktu dalam kebaikan, menuntut ilmu syar'i yang dimana itu diridhoi Allah, semoga Allah berikan pahala yang berlimpah dan nanti Allah berikan ganjaran yang terbaik. Baik Bapak Ibu semuanya, siapkan penanya, kemudian catatannya. Kita akan menyimak pemaparan atau materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Sin. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan Ustaz. Tafadhol Ustaz. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم وموسى علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna al-amala bima 'allamtana wazidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Narakum bi khairin insyaallah, wa atamanna li wa lakum khairan katsira wa dawama siha wal afiyah wassalama wat taufiq. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang mulia ini masih tersisa bahasan terkait tentang riba, ya. Yang ini adalah sub topik yang mesti kita perhatikan karena mungkin juga terjadi atau sering terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah, furu'un fi bai'il amwali fi bai'il amwali ribawiyah. Ini cabang-cabang dalam bahasan jual beli harta-harta ribawi. Binaan ala syuruti sabiqati fi bai'il amwalir ribawiyah. Kalau kita mendasarkan bahasan kita kepada syarat-syarat dalam bertransaksi jual beli harta ribawi yang sebelumnya sudah kita bahas, bahkan ketentuannya atau wabitnya fi tahqiqil mumatsalati fil iwadain, saat kita membahas tentang mumatsalah, itu kan ada ketentuannya bagaimana mewujudkan, melakukan tahqiq, ya, menetapkan mumatsalah itu seperti apa ya agar kemudian terpenuhi ya saat kita menukarkan dua barang harta ribawi itu. Maka bahasan
cabang yang kita maksud dalam transaksi harta ribawi, ya, sebagaimana berikut ya, tafarra'u al-umur al-atiyah. Yang pertama, al-awwal, bai'us sabrati jazafan, ya, menjual apa itu? Menjual, ya, amwal ribawiyah dalam bentuk yang masih bentuknya sobroh, misalnya sobratul ta'am, ya, misalnya sobratul sobratul syair, sobratul ta'am, tamar, ya. Jadi sobroh itu ibarat kita mau jual harta ribawi yang masih tumpukan, masih sifatnya belum terukur, ya. Misalnya kita bilang ini itu saya mau jual tuh kurma di satu gundukan itu, boleh nggak? Itu yang disebut dengan sobroh, ya. Jadi intinya jazafan itu artinya sesuatu yang belum diukur. Nah, boleh nggak kita menjual barang ribawi dalam bentuk yang belum terukur, misalnya tumpukan seperti itu, ya, belum terukur. Kalau sudah dikail, ya, ditakar itu eh, dia pakai volume, misalnya ya, satu sok, satu mut, nah itu kail itu. Kalau atau kita pakai wazan yang sifatnya massa, ya, berat, berapa beratnya pakai kilogram, ya, eh, atau pakai, ya, pakai kilogram. Kalau kail itu pakai literan misalnya, ya. Nah, kalau itu sudah terukur, satu kail, satu wazan misalnya. Nah, kalau sobro itu belum terukur, satu tumpukan misalnya, setumpuk gitu. Nah, apa hukumnya menjual, beli, mentransaksikan amwal ribawiyah dalam bentuk sobroh seperti ini, yang jazafan, belum diukur. Jadi as-sabratu hiya al-qumatu awil majmu'atu min ta'am, min ta'am. Ya, dia sekumpulan, setumpuk misalnya, ya, dari makanan. Kita tahu di mazhab Syafi'i dan juga mayoritas mazhabnya para fuqaha, mereka meluaskan al-amwal ar-ribawiyah secara kias, ya, pada barang-barang misalnya makanan pokok atau semua yang mauzun, yang makil, semua yang dapat ditakar, ya, dan seterusnya. Maka jagung, beras, ya, bahkan air itu juga termasuk masuk amwal ribawiyah di mazhab Syafi'i. Cecek ke sana dong. Tapi sana, sama Umi sana. Iya, iya, ya, sana sama Umi sana. Bawa ini. Hati-hati ya. Nah, afwan. Jadi, oh, misalnya setumpuk makanan dan seterusnya, ya, setumpuk gandum lah misalnya, atau setumpuk garam misalnya, belum tertakar, ya, boleh nggak kita menjual barang ribawi yang modelnya seperti itu, sobroh jazafat, ya, kasobrotil qamhi atau sobrotil syair, ya, seperti setumpuk gandum, ya, atau ya, setumpuk gandum, setumpuk syair dan seterusnya. Wal jazab ay al jumlatu bi ghairi kailin wala waznin wala adat. Jadi jumlah yang dimaksud apa al jazab di situ adalah, ya, sejumlah barang yang belum ditakar, belum ditimbang, ya, dan tidak tahu jumlahnya berapa, ya, seperti itu. Wa sabaqa annahu yushtaratu fi bai'il mali ribawi bi jinsihi an yakuna mutamatsilain fil miqdar. Sementara kita ketahui kalau kita melakukan transaksi jual beli amwal ribawiyah, maka disyaratkan kalau dia sejenis, sama jenisnya, misalnya kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, maka disyaratkan harus mutamatsilain, harus sama ukurannya, mikdarnya, ya. Wa yajibu wujudul mumatsalati tahqiqan wa yaqinan hinal aqdi, dan mumatsalah itu harus bisa diwujudkan secara yakin saat akad. Misalnya sekilo berarti benar sekilo, sudah ma'ruf, satu sok, ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau hanya setumpuk? Nah, ini nggak bisa, ya. Walidzalika, kalau setumpuk itu tidak bisa dipastikan mumasalah, ya. Misalnya kita tukar kurma dengan kurma, kurma sukari setumpuk dengan kurma ajwa setumpuk, itu tidak bisa kita pastikan. Bisa jadi tumpukan ini lebih banyak secara bilangan, kalau misalnya berapa biji, 100 biji, 1000 biji. Ya, kalau
Kalau tumpukan ini bisa jadi isinya 1.000 biji, yang satunya lagi tumpukannya ternyata ya hanya 800 biji misalnya. Itu sangat mungkin. Sehingga tidak bisa mumasalah, ya. Kalau hitungannya biji, maka 800 berbanding 1.000, tidak mumasalah. Kan seperti itu. Oleh karenanya itu tidak bisa. Walidzalika la yajuzu bai'u sabrati min at-ta'ami jinsihi jazafan takhminan. Ai ya hazaran littasawi. Jadi tidak boleh menjual beli mentransaksikan barang ribawi yang masih bentuknya sobroh tadi, ya misalnya setumpuk, ya sekumpulan dan seterusnya, yang jazafan takhminan. Artinya yang masih belum ditakar, hanya masih dikira-kira. Takhminan itu maksudnya masih diperkira, kira-kira aja segini. Ai ya, artinya di sini hazaron, ya. Hazaron tasawi, karena ragu orang itu, uh, ada keberatan orang untuk kemudian bisa memastikan itu adanya tasawi, kesamaan ukuran. Wa kadzala yajuzu bai'u sabrati minan naqdi bi jinsihi jazafa. Demikian juga uang juga sama. Kalau bentuknya sobro, ya itu juga yang satu jenis, ya misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, kayak sekarang rupiah dengan rupiah, ya. Misalnya kita bilang ini seikat uang ditukar dengan seikat uang rupiah, ya gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Bisa jadi setumpuk itu selebihnya itu kertas, ya itu kan ada goror di situ, makanya nggak bisa. Tetap harus dihitung 100.000 dengan 100.000, 1 juta dengan 1 juta, 10 juta dengan 10 juta, dan seterusnya. Ya, harus dihitung. Nah, wal bai'ani la ya'lamani au ahaduhuma miqdara kulli sabratin minhuma. Kenapa tidak boleh? Karena kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak mengetahui, atau salah satunya tidak mengetahui ukuran dari tumpukan masing-masing barang tersebut. Ya, miqdar kulli sabra. Sobro ini berapa, sobro ini berapa, tumpukan ini berapa, miqdarnya, tumpukan yang ini berapa. Ya, sama-sama atau salah satunya tidak ada yang mengetahui. Makanya ada goror di situ. Ya, karena tidak diketahui apakah dia menggunakan kail atau wazan atau misalnya menggunakan adat, ya. Hatta law dhanna taqdirat tasawi bainahuma, bahkan kalaupun sama-sama menduga ukurannya segini, oh ini sama gitu di antara keduanya, tetap tidak boleh. Wala yajuzu bai'u mi'ati sa'in minal qamhi bi sabratin minha tasawiha taqdiran. Ya, misalnya, ya tidak boleh seseorang menjual 100 sok gandum, bentuknya itu sobroh, masih tumpukan, ya. Apa dia menjual 100 sok, ya 100 sok gandum dengan satu tumpukan gandum gitu. Oh ya, saya mau beli itu satu tumpukan gandum itu, saya tukar ya, apa saya jual ya dengan 100 sok, nggak bisa, ya. Sekalipun dia memperkirakan itu ya nilainya sama misalnya, tetap tidak dibolehkan, ya, karena itu eh, kesamaannya itu hanya perkirakan, tidak bisa dipastikan la tahqiqan. Wal bai'u batilun lihtimali tafadul bainal badalain, maka jual beli yang seperti itu dihukumi batil, ya. Kenapa? Karena ada eh, indikasi, ada kemungkinan ihtimal, ya, adanya kelebihan dari badalain, dari dua, salah satu dari dua apa barang yang dipertukarkan tersebut. Bisa jadi sobroh ini lebih banyak dari 100 sok atau lebih sedikit dari 100 sok, nggak ada yang bisa pastikan, ya, tumpukan itu, ya. Jadi walil jahli bi mumasalati indal bai, karena itu dianggap jahil, tidak tahu terhadap ukuran tasawi, mumasalah, sama ukurannya saat jual beli. Jadi dalam jual beli harta ribawi tidak boleh jahlu terhadap mumasalah, itu tidak boleh. Dia harus tahu ukurannya berapa. Nah, walau alima tamasulah sabarataini jazal bai'u wa tapi kalau keduanya ini mengetahui, oh itu sudah semisal, tumasil,
ya dua tumpukan ini ukurannya sama, ya nggak ada masalah. Karena ilat pengharamannya yaitu adamul ilmi, ya bil mumatsalah, yaitu ketidaktahuan terhadap ukuran itu sudah disingkirkan. Kalau keduanya dianggap sudah tahu tumpukan ini sama ukurannya dengan tumpukan ini, ya maka jual belinya benar. Wad dalilu ala dzalika, apa dalilnya? Ma rawa Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrati min at-tamri la yu'lam makilatuha bil kail musamma min at-tamr. Jadi dalam uh, hadis ini, ya, hadis Jabir radhiyallahu an, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu ini, hadisnya hadis rawahu Muslim dan juga Imam Al-Hakim, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maaf, di mana beliau berkata, Jabir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli sobrah, tumpukan kurma, ya, jadi kita menjual nih tumpukan kurma ini entah dengan kurma atau dengan tumpukan kurma lagi. La yu'lam makilatuha, yang tidak diketahui ukurannya berapa, ya, bil kail musamma minat tamar, yang misalnya kalau kita menggunakan biji-bijian berarti pakai kail, ya, takaran satu sok misalnya atau satu mut misalnya, ya, dengan kail yang sudah umum diketahui sudah ma'ruf berdasarkan urf, ya, berdasarkan kebiasaan masyarakat. Kalau kita kan pakai literan, pakai kiloan misalnya hari ini, kalau dulu kan pakai sok misalnya, ya. Nah, itu kalau tidak diketahui makilnya, makilat tuha, ya, ukurannya berapa itu tidak boleh. Ya, ini Nabi larang. Nah, di sini disebutkan kurma karena memang, ya, kurma adalah harta ribawi, ya. Nah, wa fi riwayatin Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la tuba'u subratu minat ta'ami bis subrati minat ta'am. Jadi tumpukan makanan dengan tumpukan makanan, ya, itu tidak boleh dijual, dibarter. Nah, nampak memang sebagian para fuqaha, ya, sebagian fuqaha seperti mazhab Syafi'i, ya, menggunakan dalil ini untuk memperluas cakupan daripada amwal ar-ribawiyah meliputi, ya, semua makanan, walaupun kan ini sifatnya ma'rifah, ya, sifatnya ma'rifah. Jadi to'am di sini, ya, maknanya adalah eh, to'am yang menjadi eh, kutul balad, umumnya menjadi bahan makanan, bahan pokok masyarakat kala itu gandum. Jadi makna to'am di sini sebenarnya gandum, ya. Jadi gandum tetap adalah sebagai al-amwal ar-ribawiyah. Tetapi sebagian fuqaha memahami ini umum, ya. To'am di sini artinya umum semua jenis makanan. Padahal to'am yang ma'ruf bagi mereka Nabi zaman dulu yang disebut dengan to'am sebagai kutul balad, makanan pokok, yaitu gandum. Sehingga kemudian makna to'am seharusnya gandum. Jadi Nabi melarang itu menjual tumpukan makanan dengan tumpukan makanan, ya, sobroh minat to'am dengan sobroh minat to'am, ya. Dan ini dalam riwayat An-Nasa'i, ya, dan ini hadis sahih, ya. Dan kemudian dikiaskan melalui hadis ini, dikiaskan tuh uang dan juga semua jenis makanan yang lain, ya, atas dasar sebagai tu'mu, sebagai bahan makanan. Baik, yang pasti dalilnya menjelaskan terlarang, tidak boleh. Walau ba'a sabrata ta'amin bi sabrati ta'amin sa'an bi sa'in wa kharajata mutasawiyataini sahal bai'u li husulil mumatsalah. Bagaimana kalau misalnya nih tumpukan makanan ini dibarter dengan tumpukan makanan sana, misalnya tumpukan kurma dengan tumpukan kurma, tumpukan gandum dengan tumpukan gandum sana, ya, tetapi ukurannya diketahui misalnya sok dengan sok, ya, ini tumpukan ini diukur pakai sok, ini juga dengan sok, ya, maka itu dapat dianggap sama, maka jual belinya benar karena dianggap telah mumasalah, terpenuhi itu mumasalah, sama. Wa in kharajata mutafadilataini fal bai'u batilun fil asah. Lalu bagaimana kalau misalnya setelah ditakar ketahuan ada kelebihannya, yang ini ternyata tidak setara, maka jual belinya batil. Itu pendapat mazhab Syafi'i yang apa,
paling kuat. Ya, ada sebagian para fuqaha Syafi'iyah mengatakan boleh. Ya, tapi yang paling kuat adalah tidak boleh. Li'annahu bai'u ta'amin bi ta'amin mutafadilan ya wa huma mutafawitan. Karena itu dianggap jual beli makanan ya yang jenisnya sama, ilatnya sama, maka tidak boleh mutafadilan. Ya, pasti dihukumi sebagai riba. Nah, walau ba'a sabrata syairin bi sabrati syairin kailan bi kailin fa kharajata mutasawitaini jaza. Bagaimana kalau misalnya ini tumpukan gandum syair jenis syair dengan jenis yang sama juga syair, tumpukan gandum menggunakan kail dengan kail, ya timbangan dengan timbangan. Nah, setelah ditimbang ternyata sama ukurannya, maka boleh. Wa in kharajata mutafadilaitain. Bagaimana kalau ternyata setelah di apa ditimbang ya ternyata ada perbedaan. Fa in radiya sahibu sabra zaida bi taslimi ziyada aqarra al aqd wa wajaba 'ala al akhar qabuluhu li'annahu milkul jami' bil aqdi. Ini dianggap ya maka pemilik sobroh yang lebih tadi dia memberikan kelebihan itu kepada siapa? Kepada tadi yang memberikan. Kalau memang itu lebih, ya akad dianggap sah, ya dan yang pihak yang tadi itu memberikan lebih itu, ya dia wajib untuk menerima itu, ya karena memang hakikatnya adalah itu milik dia kan begitu ya. Maka dalam kasus ini sah. Jadi kalau bagaimana kalau misalnya dalam kasus yang kurang itu timbangan apa orang yang sobrohnya tumpukannya saat di barter dia kurang yang ternyata dia memberikan lebih kepada orang lain gitu kan. Nah, kalau dia ridho ya biqadri sobratihi minaz zaida aqaral aqlu wa intanaza'a fusikal alaq. Kalau dia ridho ya di mazhab Syafi'i dikatakan ya dengan apa jumlah sobroh tumpukan yang dia dapat dia berikan itu lebih misalnya maka ya maka akadnya juga dianggap tetap sah tetapi kalau ada yang protes ya keduanya protes misalnya akadnya dibatalkan di anna kulla wahidin minhuma ba'a sabratahu bi jami'i sabrati sahibihi ala tasawi fil miqdar karena setiap mereka dianggap menjual tumpukan masing-masing dengan semua sobroh yang dimiliki, misalnya fulan ini dengan fulan itu sama-sama punya tumpukan, ya dianggap saat menjualnya adalah tasawi fil miqdar, ya saat di awal itu akadnya saat di awal dianggap dia telah menjualnya sama, ya maksudnya saat di barter diukur sama gitu, sehingga kemudian akadnya kalau dia ridho misalnya ternyata setelah ditimbang kurang ya itu dianggap tidak masalah walaupun ini ada kalam di sini ada khilaf sih antara para fuqaha uh, Syafi'iyah ya eh, terkait tentang ini. Jadi kalau misalnya ternyata eh, ukuran tasawi itu sulit diwujudkan atau maksudnya dianggap tidak bisa diwujudkan, akadnya ya dianggap dibatalkan, difasak aja. Ya, karena tidak memenuhi syarat. Ya, baik. Secara umum, bayi usobro dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum ya. Karena naha Rasulullah SAW an bayi sabra minat ta'am ya bisabra minat ta'am. Ini landasannya ya. Adapun tadi khilaf-khilafnya para ulama Syafi'iyah ya itu adalah istihadiyah sifatnya. Ya, makbul-makbul aja kan gitu. Tetapi landasannya bahwa Nabi SAW melarang ya jual beli sobroh minat ta'am karena adanya goror di situ. Ya, goror akan dihusuli tahqiq apa litahqiqi husul al mumasalah karena ya tidak bisa dipastikan mumasalah itu ya mumasalah itu terjadi atau tidak. Kalau dia bukan amwal ribawiyah ya terserah nggak ada masalah. Karena lagi-lagi yang jadi persoalan karena adalah amwal ribawiyah
Ya, amwal ribawiyah itu cukup ketat. Ya, apalagi kalau misalnya kita barter sifatnya nih, ya dengan sejenis tumpukan kurma dengan tumpukan kurma, ya. Tapi kalau kita belinya pakai uang, bisa tumpukan kurma kita beli pakai uang nggak ada masalah karena ilatnya berbeda. Satu uang, saman, ya, samania, dan yang satu adalah to'am, nggak ada masalah seperti itu. Yang menjadi masalah itu karena barter aja. Baik, semoga cukup jelas ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, tsani al-muzabanatu wal muhaqalatu. Nanti ada tambahannya wal mukhabaratu. Baik, apa yang dimaksud dengan muzabana dan muhaqalah? Di sini kita jelaskan ya. Qala al-muallif rahimahullah al-muhaqalatu hiya bai'ul habbi fi sunbulihi bima yusawihi hirsan ay taqdiran wa takhminan likailihi aw waznihi ma'khudun minal haqli wa huwa al-mazra'ah. Jadi muhaqalah itu aslinya adalah mazra'ah sebenarnya, ya. Muhaqalah itu artinya mazra'ah. Mazra'ah itu kebun, ya. Maksudnya mazra'ah. Ini kebun artinya. Ya, ladang gitu. Cuma yang dimaksud di sini muhaqalah ini karena dia adalah istilah syar'i, yang dimaksud dengan muhaqalah itu adalah jenis jual beli di mana orang ingin beli biji-bijian kayak gandum, kurma yang kayak gitu tuh, ya. eh itu disebut sebagai apa, kalau kalau biji-bijian itu sebenarnya ya gandum sih, karena itu disebut sebagai al-habbu, ya, al-habbu hubub, ya, kayak kita beras itu hubub namanya. Nah, kita beli misalnya beli gandum, atau kalau di mazhab Syafi'i karena beras juga termasuk amwal ribawiyah, ya, misalnya beli beras, tapi kita beli berasnya itu masih masih dengan tangkainya, apa ya namanya ya? Masih masih belum dipanen, masih di tangkainya gitu loh. Ya. Misalnya kita beli nih sepetak, sehektar, 1 hektar gitu kan. Semua mau panen kita beli gitu kan, ya, 1 hektar atau setengah hektar atau 1 petak, ya, saya mau beli nih padi ini gitu, ya. Cuma kalau yang saya pegang ya amwal ribawiyah cukup hanya yang disebutkan dalam hadis, ya, padi tidak termasuk. Tapi yang mengatakan itu amwal ribawiyah silahkan, nggak ada masalah karena itu persoalan istihadi. Kalau memang mazhabnya Syafi'i, ya, megangnya itu ya itu yang dipegang, ya, yang disebutkan di mazhab Syafi'i, ya. Nah, baik. Jadi kita mau beli nih padi yang masih di sunbulnya. Sunbul itu eh, masih di tangkainya gitu loh. Ya, kalau beli kurma itu berarti, tapi ini kan alhabu ya, Bu, tidak masuk thimar, tidak masuk pohon-pohon kebun gitu kayak kurma nggak masuk. Yang dimaksud ini kayak padi-padian gitu loh, gandum dan seterusnya. Nah, jadi kita membelinya dengan cara khirsan. Khirsan itu, ya, kalau hirs itu kita bisa menerka ya, kira-kira ini 1 hektar ini misalnya nanti kalau beras gabahnya sekian karung misalnya, ya, sekian ton misalnya. Nah, ini hirsen, ya, kita berani beli itu, ya. Pertanyaannya, boleh nggak kita beli model seperti itu, ya, dengan cara mentakdirkan, mengasumsikan jumlahnya segini nih, ya. Eh, jadi kita misalnya takhminan likailiha wazn. Misalnya kita bilang, oh, ini kayaknya seton lah. 1 hektar ini misalnya 5 ton. Ya, padinya, gabahnya misalnya, atau gandumnya, ya, dan seterusnya. Nah, yang seperti itu boleh atau tidak? Nah, itu yang apa yang akan kita bahas nanti muhaqalah. Nah, sekarang muzabana. Apa itu muzabana? Muzabana itu adalah eh ini kasusnya untuk yang buah-buahan kayak kurma, ya. Kalau muhaqalah itu yang kayak tadi padi, nah, kalau muzabana ini kayak kurma itu yang biji-bijian buah gitu, ya. Jadi hiya bai'u rutab ala ru'usi syajar bima yusawiha khirsan minat tamril maktu awil maktuf. Ya, ini kita tentu kalau masih di pohon kita bilang berarti
kurmanya kurma basah ya, seperti kita membeli kurma masih rutop yang masih basah belum kering, kalau kering namanya tamar ya, yang masih ada di pucuk-pucuk pohon itu ya, yang itu kita ukur kira-kira ini seton, kira-kira ini 10 kilo, kira-kira ini 100 kilo nih, kalau mau diturunkan dari pohonnya dipanen ini kira-kira jadinya 100 kilo. Nah itu kita asumsikan hirsan namanya ya. Kalau nanti kita potong, kita petik, kira-kira segini, ya. Itu namanya muzabana, ya. Nah, jadi ka'anna kulla wahidin yazbanu sahibahu an haqqihi bima yuradu minhu. Jadi intinya nanti pertanyaannya adalah apakah muhaqala dan juga muzabana ini boleh, ya. Jadi sebenarnya Nabi melarang nih kita jual beli yang seperti ini, ya, muhaqalah dan muzabana ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi wal muhaqalatu wal muzabanatu mamnu'ani syar'an li adami al jazmi bitasawi al badalain. Lagi-lagi kenapa dilarang? Ini larang ini karena kita ini membahas, ya, kita membahas apa, al amwal ar ribawiyah ya. Kalau bukan al amwal ribawiyah nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Kita membeli misalnya buah yang masih di pohon, yang penting dia sudah tua, sudah mengkal, nggak ada masalah beli mangga silahkan. Kalau kita mazhabnya bukan Syafi'iyah ya, yang tidak meluaskan bahasan amwar ribawiyah itu kepada buah-buah yang lebih banyak selain kurma dan juga apa eh, anggur, ya. Kalau misalnya kita mazhabnya Syafi'i yang meluaskan bahasan apa bahasan amwal ribawiyah masuk pada semua jenis makanan pokok kayak jagung, beras dan sebagainya, berarti harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Dan juga ketentuan ini harus diingat. Kalau kita belinya pakai uang, insya Allah aman karena tidak dituntut mumasalah, tidak dituntut takobut, ya. Kalau kita karena dia beda jenis, beda maksudnya beda jenis amwal ribawiyah dan ilatnya beda. Yang dilarang yang perlu kita perhatikan di sini karena, ya, misalnya ada tuntutan mumasalah, ada tuntutan takabut karena kita barter. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya. Semoga bisa dipahami ya, jangan sampai jadi bingung gitu loh, ya. Karena eh, ada hadis yang membolehkan kita eh, apa melakukan transaksi jual beli yang masih di pohonnya asalkan sudah yabdu, ya, solahuha, sudah buahnya itu sudah layak gitu loh, sudah mengkal, ya nggak ada masalah. Itu dengan kita menaksir hirsan sekian kilo misalnya, nah itu nggak ada masalah, ya. Tapi kalau ini masuk kategori bahasan ribawiyah, nah ini harus berhati-hati. Baik, kita lanjutkan. Jadi wal muhaqalatu wal muzabanatu mamnu'ani syar'an, melakukan jual beli apalagi barter, ya. Yang dimaksud ini barter dalam kasus muhaqalah muzabana itu dilarang secara syar'i. Kenapa? Karena kalau eh, kita melakukan transaksi barter, ya, dengan seperti itu tidak bisa dipastikan tasawi, adanya mumasalah, kesamaan ukuran itu antara barter barang, dua barang yang dibarter, ya, saat akad indal akdi. Au li adami tahaqququl mumasalati yakin, artinya tidak bisa diketahui dipastikan adanya kesamaan ukuran secara yakin saat akad. Jadi wala yahlu al bai'u ani ihtimali tafadul. Jadi jual beli itu tidak bisa kita jamin dia tidak akan adanya tafadul, ada yang lebih ukurannya dibanding yang lain, ya. Fi bai'i malin ribawi bi jinsihi biduni tahaqquqi syartil mumatsalah. Jadi tidak ada jaminan bahwa yang satu ukurannya tidak akan lebih dibanding yang lain, ya, ya. Artinya tidak ada jaminan kita terpenuhi itu mumasalah di situ secara yakin. Oleh karenanya, ya, eh, ini harus berhati-hati. Wa kadzalika la yajuzu bai'ul habbi bidaqiqihi mutafadilan. Nah, ini ada pengembangan bahasan juga ini. Tidak boleh juga kita menjual misalnya, ya, biji-bijian, katakanlah gabah atau yang kalau misalnya padi ya, padi yang sudah digiling, beras dengan tepung itu nggak bisa, ya. Satu sudah jadi tepung dakik atau gandum yang sudah digiling,
sudah jadi gandum masih kasar itu, tapi yang satunya sudah jadi tepung gandum, itu nggak bisa. Ya, mutafadilan. Ya, karena itu eh, apa? Karena hakikatnya eh, mau dia bentuknya sudah bentuk tepung gandum dengan yang masih gandum, ya beras dengan tepung beras itu masih sama jenisnya, ya makanya ukurannya sama. Jadi kalau sekilo tepung, sekilo berasnya, atau sekilo gandum masih utuh sama sekilo tepungnya, ya tidak boleh kita bilang kan ini saya sudah ngolahnya sudah jadi tepung, sudah ada biaya yang saya keluarkan menggiling dan seterusnya, sehingga kalau saya jual misalnya tepungnya seliter, saya minta gandumnya 1,5 liter, harusnya boleh dong? Nggak boleh, ya mutafadilan itu nggak boleh, ya. Jadi itu eh, tidak boleh dilakukan, ya dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan lagi nih, ya kamala yajuzu bayu aslin, ya kal inab bi asrihi. Misalnya kita jual anggur, ya masih utuh bahan bakunya, bayu aslin namanya, kita jual dengan yang sudah jadi jusnya, atau jadi apa asir itu, apa kita bilang jus atau cuka, atau bukan asir, apa ya, ya sudah jadi jusnya lah misalnya, itu sudah digiling gitu loh, sudah jadi asir namanya, ya sirup, jadi sirup atau jadi jus, ya yang satu masih bahan bakunya anggur, nggak bisa, ya dan seterusnya. Jadi intinya, ya ini Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati, ya karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Wadalilu ala dalika ma rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Jadi ada hadis dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al muzabana. Nabi melarang tu muzabana. Apa itu? An yabi atamaraha itihi in kana nakhlan bitamri kailan. Ya, seseorang dia menjual, ya kurma, ya kurma apa namanya itu yang masih di pohonnya, dengan apa tamraha itihi inka nakhlan bitamrikailan, ya yang masih nakhlan, nakhlan itu kan berarti masih di pohonnya kan, dengan kurma yang sudah kilo misalnya, sudah ditakar, yang satu di pohon yang satu sudah dipetik, sudah ditakar, ini nggak bisa, ya wa inka nakarman, kalau dia anggur, ya yang sifatnya apa masih karman, masih di pohon. Kalau anggur yang masih pohon namanya karman, ya kan? Masih eh, ya eh, itu namanya masih di pohon namanya karman. Kalau kurma masih di pohon itu namanya nahlan. Kalau masih basah, kurma basah namanya rutob. Kalau yang sudah kering namanya tamar. Kalau anggur yang masih di pohon namanya karman. Kalau yang masih basah namanya inab. Kalau yang sudah kering namanya zabib. Nah, ini istilah-istilah. Ya, ya makanya kata Nabi, wa in kana karman. Kalau anggurnya masih di pohon, ya, yaitu an yabi'ahu bizabi bikailan, dia barter nih dengan anggur yang sudah jadi kering, zabib, yang sudah dipetik, sudah dikeringkan. Ya, itu nggak boleh juga, ya. Termasuk wa in kana zar'an an yabi'ahu bikaili to'am. Kalau dia zar'an, mazra'ah, misalnya al-hubub berarti kayak gandum misalnya, ya, masih di pohon, zar'an namanya, ya dia jual dengan makanan gandum yang sudah siap, misalnya sudah dikeringkan, ya itu juga nggak bisa. Naha anzalika kullihi, ya dalam hadis ini Nabi melarang semuanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang semua yang disebut tadi itu, ya. Baik, tunggu. Itu hadisnya hadis Bukhari, ya, dan hadis Muslim, ya. Itu hadis Bukhari dan hadis Muslim. Lalu warawa Jabir radhiyallahu anhu anna, tunggu. Baik.
Warawa Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mukhabarati wal muhaqalati wal muzabanati illa mastathna minal araya kama sanara. Ini ada bahasan tambahan sedikit dalam hadis ini dari Jabir, ya, dia menceritakan bahwa Nabi SAW itu melarang dari mukhabarah. Apa itu mukhabarah? Mukhabarah itu syirka, ya, syirka atas tanah perkebunan atau tanah pertanian, umumnya tanah pertanian. Misalnya contoh, ada orang dia punya tanah, ada orang lain dia punya uang. Ya udah, saya punya tanah, kita sirka dong ya. Saya nggak punya uang nih beli bibit dan seterusnya. Ya udah, itu orang yang punya uang, ya udah, saya punya uang untuk beli bibitnya, termasuk mungkin pupuknya dan seterusnya. Jadi kamu modalnya cuma tanah doang. Saya modal untuk ngelola semuanya. Nah, ini nggak boleh. Ada khilaf memang para ulama di sini, tapi hadis ini secara sorry melarang yang seperti itu, ya. Model seperti itu dilarang, ya. Jadi sebentar ya, Bapak Ibu. Sebentar, sebentar. Baik. Nah, itu mukhabarah ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi SAW melarang itu namanya mukhabarah. Jadi dalam Islam kalau masalah mengolah tanah itu namanya ada istisqo apa namanya itu? Sakyu, ya. Ada apa namanya itu ya? Sakyu, ya. Ada fikih, istilahnya fikih itu ada yang ngurus tanaman itu ada namanya. Itu boleh pakai seperti itu. Tapi kalau pakai yang mukhobarok kayak gini nggak bisa, ya. Walaupun ada khilaf para ulama, tapi di mazhab Syafi'i itu dilarang. Yang kemudian muhaqalah tadi yang sudah kita jelaskan tadi, muzabana juga tadi sudah kita jelaskan, ya, itu dilarang. eh, Kecuali nanti ada bahasan aroya nanti. Kita ini di nomor 3 ini bahasan aroya. Ya, apa itu aroya? Nanti akan kita bahas karena ini termasuk pengecualian. Ya, sekarang kita bahas al-aroya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya. Al-araya, bai'ul araya, jual beli araya. Apa itu jual beli araya? Ya, secara bahasa dulu nih. Araya itu secara bahasa jam'u ariya. Apa itu ariya? Ariya itu sebenarnya pohon. Wa ya asyajaratu lati yafriduha sahibaha bil akl. Jadi dia mungkin punya banyak ini pohon, katakanlah pohon kurma nih, pohon kurma banyak, tapi pohon ini dikhususkan untuk dipakai makan. Kalau ada orang butuh nanti dia pinjamkan. Itu namanya aroya itu secara bahasa, ya, yang dipahami. Tetapi nanti ada secara syar'i yang dimaksud dengan aroya itu, ya, aroya itu adalah seorang membeli kurma basah tapi masih di pohonnya. Nah, ini katanya boleh untuk sebagai pengecualian, ya, dibarter dengan kurma yang sudah jatuh, sudah diambil, sudah dipetik, ya. Itu yang dengan cara ya diasumsikan aja ini, ya, saya barter ini ya dengan ini, ya, kasusnya. Untuk kasus ada ketentuannya sih, ya, ada ketentuannya, ya. Atau misalnya kurma, apa, ya, anggur yang basah, ya, dia barter dengan yang sudah kering, tapi diasumsikan aja tidak ditakar kail gitu ya. Tetapi jumlahnya itu tidak boleh melebihi 5 wasak. Ya, 5 wasak itu kan masuk eh,
apa ukuran zakat ya, ukuran zakat berarti nisab zakat kalau kita pakai itu eh, 650 kilogram, kan banyak kan gitu ya. Kalau di bawah 650 kilogram itu boleh katanya. Ya. Nah, sehingga kemudian ini sebenarnya pengecualian ya, pengecualian katanya ini kalau untuk orang yang membutuhkan, orang miskin dan seterusnya. Tetapi yang benar sebenarnya ini boleh. Nah, wal aslu kama sabaqo man ubai rutab bima yusawihi minatam dia bisa sebenarnya hukum asalnya kan nggak boleh ya sebagaimana tadi sudah kita bahas tuh nggak boleh kita menjual kurma yang basah rutab ya dibarter dengan kurma yang sudah kering tamar itu nggak boleh itu hukum asalnya termasuk waman ubai rutab bitamar hirsan ya yang termasuk yang masih diasumsikan, diperkirakan yang kurma basah dengan tamar, ya kita tahu kan hadisnya. Nabi itu bilang ayan kusurut tobu idakana ya bisa. Ya, saat orang mau menjual belikan kurma basah dengan kering, Nabi ditanya, apakah kalau dia kering ini kurma akan berkurang ukurannya? Kata para sahabat, iya. Maka Nabi melarang. Nah, itu hukum asalnya itu. Ya, dalam kasus ini nggak boleh. Nah, walakinna ba'dhan nasi yahtajuna ila akli rutab. Hanya saja ya kita tahu ada sebagian orang memang dia butuhnya kurma basah bukan kering yang dia butuhkan. Walaysa indahum ila tama sementara mereka hanya punya kurma yang kering. Nah, mereka kadang melakukan tadi ya rukso apa melakukan penukaran ya maka farakhasa syar'u fi bai'il araya maka syariat itu memberikan rukso kemudahan boleh dalam bai' wal araya seperti ini ya wadzalika bi an yakhrusa ma 'alan nakhli min rutab yaitu dia mau barter itu yang kurma basah yang masih ada di pohon tapi dia asumsikan saya butuh ini sepohon kurma ini ya untuk dipakai makan tapi untuk ambil yang basahnya aja kan begitu ya dia tukar barter dengan kurma yang punya dia yang sudah ada di sudah apa namanya sudah kering gitu ya nah wama yaji'u minhu minat tamr iyadzaffa gitu ya intinya dia tukar dengan apa yang dia punya kurma yang sudah kering summa yabi'u dzalika bimislihi tamran ya jadi intinya kemudian dia jual itu yang dengan semisalnya tamar bentuknya tamar wa yuslimuhu ilaihi qabla at-tafarruq dia berikan itu sebelum berpisah dari majelis akad fakana rukhsatan bi isbatil hukmi ala khilafid dalil bisa biddarurati awil haja intinya para fuqaha mengatakan ini ada rukso di sini ya karena memang ada khilaf dalil karena eh, dianggap ini persoalan ada kebutuhan di sana ada darurat di sana maka dibolehkan fajazatil araya lil hajati ilaiha istisna'an min tahrimi bai'i rutabi tamar ya itu dianggap ada pengecualian dibolehkan bai'ul araya seperti ini karena adanya hajat ya dan seterusnya nah wa sabatati rukhsatu fi bai'il araya fi adan min hadis. Lalu hadisnya yang mana? Bahwa ada rukhsah di situ. Jadi rukhsah itu juga tetap harus butuh hadis ya, tidak boleh sembarang. Nah, ada riwayat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah an yabta'ul araya bi kharsiha min at-tamr alladhi fi aydihim ya'kulunaha rutaban. Jadi hadis ini ya, hadis ini eh, apa dianggap sebagai rukso syar'i ya rukso itu tidak boleh dengan akal-akalan dia harus juga pakai dalil kan gitu maka uh, Cece itu airnya kerannya kamu belum matiin dong tolong dimatiin ya ya potong ayo ayo kerannya dimatiin dong Afwan. Nah jadi dalam hadis ini ya dalam hadis ini Nabi SAW itu memberikan rukso untuk an yabta'u untuk membeli kurma yang masih di pohon secara aroya tadi, yang masih di pohon berarti dengan cara mengasumsikan, memperkirakan itu jumlahnya berapa, melakukan khars kan gitu, ya. Dengan apa? Dengan dibarter kurma
punya dia dibarter dengan tamar kurma yang kering fi aidi ya alladzi fi aidihim yang ada di tangan-tangan mereka. Karena memang mereka ya kuluna rutuban karena memang ada keperluan mereka untuk untuk makan rutop. Nah, hadis ini hadis Bukhari. Wa rawa Sahal bin Abi Hathma radhiyallahu anhu qala, ada hadis dari Abu Hathma ya berkata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it tamar bitamar wa rakhasa fil ariya an tuba'a bi khasiha ya'kuluha ahluha rutaban. Jadi dilarang aslinya itu jual tamar dengan tamar ya. Kering kurma kering dengan kering tapi syaratnya harus eh, mutamasilan mutamasilan ya jadi yadan biyadin misal bimislinya dan biyadin itu boleh ya tetapi dalam kasus aroya ya itu kan behaviors dengan asumsi dugaan ya berarti kan bertentangan nih makanya dikatakan warakhoso maka di rukso diberikan rukso untuk kasus aroya di mana kita tahu yang namanya bayu al aroya itu bukan kailan bikailin itu tidak mau masalah itu karena dia hanya dugaan ya dia asumsikan ini kira-kira segini nah padahal ini amal ribawiyah tidak boleh tetapi karena ada hadis ini yang menyatakan dia rukso maka dibolehkan ya kuluha ahluha rutoban karena memang orang itu butuh makan kurmanya saat masih rutob masih basah. Cece, nggak boleh gitu dong. Sebentar ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan komitmen sebelum
Pak Ustadz, suaranya nggak kedengeran, Pak Ustadz. Oh, maaf ya. Dari tadi ya saya nggak lihat ya, Masya Allah. Masih di mute ya? Masya Allah. Nggak panjang lebar ya itu jelaskan. Astagfirullah. Ya intinya, hmm, dari mana tadi ya? Yang nggak kedengaran ya tadi. Jadi intinya gini, tidak dibolehkan ya kita menjual kurma yang basah dengan kurma yang basah. Karena kalau kita punya maaf, ya rutop kurma basah dengan kurma basah atau anggur basah dengan anggur basah. Ya, kenapa? Karena kan orang itu dapat ruksonya itu karena adanya hajat berdasarkan hadis tadi Abu Hurairah. Ya, dia pengen makan kurma basah atau anggur basah sementara dia hanya punya yang kering. Jadi kalau dia ingin tukar tuh barter yang basah dengan yang basah, wong kebutuh hajatnya nggak ada. Dia butuh yang basah, dia punya yang basah. Untuk apa ditukar, di barter, dijual belikan, kan begitu ya. Oleh karenanya, ya itu tetap haram. Ya tidak berlaku aroya dalam kasus jual beli kurma basah dengan kurma basah. Ya intinya seperti itulah ya yang dimaksud di sini. Baik, saya rasa itu cukuplah untuk bahasan aroya. Ya, berikut itu adalah kita menjual satu mud ajwa barang plus 1 dirham misalnya, dengan nanti kita tukar dengan ajwa, misalnya 1 mud ajwa atau 2 mud ajwa, bisa nggak? Nggak boleh. Ini masuk juga ribawi. Baik, sebelum kita jelaskan ke sana, takut ini juga agak panjang. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Karena ini agak panjang nih yang bahasan 4 ini. Kemudian baru kita 5 itu menjual daging dengan hewan utuh, boleh nggak? Nah, ini ada larangannya juga itu. Ya, di situ. Tinggal itu nanti mungkin di kesempatan berikutnya insya Allah kita tuntaskan baru kita masuk jenis jual beli sorof ya, sorof. Ini menarik bayi sorof ini. Baik. Paling tinggal 1 pekan lagi ini kita selesaikan ini bahasan apa namanya jual beli, sisa bahasan jual beli amwal ribawiyah. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Sebelum kita cukupkan bahasan kita sini, karena ini agak panjang ini kalau mau dibahas. Silakan. Mau dicukupkan atau ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kita cukupkan aja kali ya. Kita cukupkan sampai di sini aja ya. Siapa? Ricky nggak ada ya? Ya udah kita tutup baca istighfar, hamdalah, doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan semuanya Bapak Ibu, ya, jazakumullah khairan katsira. Sampai ketemu kembali di pekan berikutnya ya. Tetap istiqomah insyaallah. Baik. Assalamualaikum.